Setelah kembali ke rumah dan tidak melihat sosok yang sudah biasa baginya, Kenzi secara alami mulai berpikir, Alexa tidak pernah menjadi orang yang bising, tapi tanpa dia di sekitar, rumah terasa kosong. Nyonya Kenzi, jika kau benar-benar akan pergi selama seminggu, tubuh dan pikiranku akan menderita. Aku ingin melihatmu sekarang, aku ingin memelukmu dan menciummu. Berbicara tentang penderitaan Alexa yang saat ini berada di negara asing, berbaring di tempat tidur yang tidak dikenalnya, dia lebih merasakannya. Sayangnya, Tuan Kenzi Leonard, mulai malam ini dan seterusnya aku akan pergi. Kurasa kau perlu sedikit bertahan. Bertahan? Dia tidak pernah berniat bertahan. Jadi, seraya membujuk Alexa untuk tidur, Kenzi mengirim pesan kepada Gilang yang memberitahunya untuk memesan penerbangan berikutnya ke Jepang. Namun, dia hanya bisa melihat Alexa sebentar, sebelum terbang kembali untuk pesta makan malam yang penting. Setelah menerima pesan Kenzi, Gilang berpikir tentang bagaimana Kenzi akan terbang selama 20 jam hanya untuk mendapatkan pandangan sekilas dari Alexa. Apakah ini perlu? Sayang, tunggu aku. Aku hampir sampai, aku hampir setingkat denganmu. Kenzi mendengarkan ketika Alexa bergumam dalam tidurnya dan hatinya meleleh. Lalu bagaimana jika dia harus terbang 20 jam? Dia sudah mengatakan sejak lama, selama Alexa ingin melakukan sesuatu, dia akan menemaninya. Itu layak, bahkan jika itu untuk sesaat. Di Jepang, jam 7 malam Alexa dan Rizky tiba di lokasi JK. Pertunjukan itu akan diadakan di sebuah gereja yang indah di pinggiran Jepang, dan temanya adalah jiwa dan kelahiran kembali. Pakaiannya semua hitam dan putih dengan detail seperti mandala hitam dan sayap hitam dan putih. Rasanya seperti dua ujung kehidupan yang saling menarik satu sama lain. Sekarang setelah mereka berada di lokasi pertunjukan internasional, taktik kotor untuk saling menghancurkan tidak lagi ada. Di belakang panggung, yang bisa ditemukan hanyalah para model yang berubah dan merias wajah. Ini membuat Alexa merasa seperti dia sekali lagi kembali ke dirinya yang berusia 19 tahun di Jakarta. Rizky sedang mendiskusikan berbagai hal dengan JK, sementara Alexa mencoba pakaian dan rias wajahnya di belakang panggung. Dalam pertunjukan kelas tinggi seperti ini, selain dari dirinya sendiri, tidak ada wajah Asia lainnya yang terlihat. Itu karena tidak banyak model Asia yang dapat melakukan pertunjukan internasional. Alexa berdiri di depan cermin seluruh tubuh, dia hanya mengenakan bra dan celana dalam hitam. Ini normal untuk seorang model. Yang harus dia lakukan adalah merentangkan lengannya, dan orang-orang akan mulai mengenakan pakaian padanya sesuai instruksi perancang. Desainer JK adalah pria berjanggut berusia 40 tahunan. Dia dapat dianggap sebagai setengah orang Indonesia dan seluruh tubuhnya membawa kehadiran artistik. Dia memindai tubuh Alexa dan memperhatikan kakinya. Mereka begitu cantik, mereka tidak mungkin diabaikan. Jadi, dia menjentikkan jarinya dengan keras dan menginstruksikan asistennya untuk membawa set pakaian yang telah dia siapkan untuk final. Dia ingin Alexa mencobanya. Itu adalah gaun hitam panjang dengan kerah dalam. Bagian utama gaun itu terdiri dari kain hitam dan jaring hitam yang saling berjalin. Itu mengeluarkan gagasan tentang jiwa yang terperangkap. Dari pundaknya terbentang serangkaian bunga bermotif mandala hitam, sampai ke pinggangnya. Begitu gaun itu diletakkan di tubuh Alexa, aura yang dia berikan seperti kekuatan jahat yang telah terperangkap selama jutaan tahun, yang akan lepas. Itulah perasaan yang kuinginkan, perasaan iblis yang berjuang untuk membebaskan diri. Bagus sekali, kau berhasil. Dia awalnya datang untuk pembukaan. Namun sekarang dia diberi penutup. Ini adalah sesuatu yang Alexa tidak pernah bayangkan. Yang lebih tak terduga adalah, acara JK akan mengharuskannya bekerja bersama model pria. Untuk mendapatkan urutan yang benar, semua model diminta untuk melakukan latihan.
Baru ketika Alexa naik ke panggung, dia melihat pria itu untuk pertama kalinya. Dia adalah model pria jangkung setinggi 1,9 meter. Pria itu muda, tampan, di awal usia 20-an, dengan sepasang mata biru lautan dan pesona serta kepercayaan diri yang luar biasa. Namun, ketika Alexa berpose dengan pundaknya di pundak lelaki itu, tiba-tiba ia mengulurkan tangannya dan menjepit paha wanita itu. Alexa berbalik dan memberinya tatapan dingin sebagai peringatan. "Maaf, kakimu terlalu indah. Aku sangat tergoda untuk memberi mereka ciuman," pria itu berkata dengan lugas. "Jika kau melakukan ini, kau akan membuatku berpikir ini adalah bagaimana semua orang Inggris dibesarkan untuk bertindak," Alexa memperingatkan. Setelah itu, mereka bergerak terpisah dan berjalan kembali ke landasan. Model pria muda itu mengabaikan kata-kata Alexa dan terus menyeringai padanya. Setelah mereka selesai, Alexa turun dari panggung dan Rizky segera menutupinya dengan jasnya. Apa yang baru saja terjadi? Apa yang dilakukan model pria itu? Bukan apa-apa. Alexa membiarkannya pergi dengan menganggap itu hanya kebodohan. Pada kenyataannya, dalam acara seperti ini, itu normal bagi model untuk mengambil keuntungan dengan mendorong orang lain atau bahkan memeluk mereka. Terutama di belakang panggung. Segala macam pemandangan bisa dilihat. Alexa mengenakan jaketnya dan mulai menuju ke belakang panggung bersama Rizky. Namun, karena dia memiliki naluri yang baik terhadap kamera, dia melihat flash abnormal datang dari sudut tersembunyi. "Sepertinya seseorang memotretku secara diam-diam," Alexa memberitahu Rizky melirik Alexa dan mengikuti tatapannya sebelum menepuk pundaknya. "Pergi ke belakang panggung dan ganti baju terlebih dahulu, aku yang akan menangani ini." Alexa menganggukkan kepalanya. Dia memiliki beberapa spekulasi yang tidak jelas, jadi dia bertahan sebentar dan bukannya langsung menuju ke belakang panggung. Dia menyaksikan Rizky menuju sudut tersembunyi gereja. Setelah itu, bayangan bisa dilihat dari bawah salah satu bangku. Mungkin karena mereka profesional dalam pekerjaan mereka dan pandai melarikan diri, Rizky tidak berhasil menangkap mereka. Lupakan saja, ada banyak orang di sini dengan rahasia desain mereka yang bisa dimata-matai. Dia mungkin tidak ada di sini untukku. Mungkin aku terlalu paranoid. Rizky kembali ke sisi Alexa untuk mengawalnya. "Aku akan memberi perhatian ekstra. Ayo pergi ganti dulu." Namun, mereka tidak tahu, ini adalah salah satu paparazzi Jepang yang disewa Alan. Setelah melarikan diri dari gereja, pria itu memegang kameranya dan tampak senang ketika dia tersenyum. Keberuntungannya tidak buruk. Dia berhasil menangkap Alexa menggoda model laki-laki. Gambar pahanya dicubit ditangkap dengan definisi tinggi. Tidak lama kemudian, kembali ke Indonesia, Alan menerima foto dari paparazzi. "Ini baru hari pertama, Alexa Geraldine. Pada saat kau kembali, mengira kau penuh dengan kemuliaan, kau akan menemukan namamu telah benar-benar ternoda." Pada kenyataannya, reporter dari Black Label juga hadir di lokasi syuting. Dia sedang menunggu terobosan besarnya. Alexa terkenal karena sifatnya yang rendah hati dan murni. Namun, sejak saat dia bertemu Alexa memberikan selamat tinggal yang penuh kasih kepada seseorang di AS, dia meninggalkannya dengan kesan yang mendalam. Jadi, kali ini, dia berada di Jepang karena dia yakin dia akan menangkap bukti foto Alexa dan hubungan intim dengan pasangannya. Tentu saja, sehubungan dengan paparazzi yang diusir, dia merasa tindakannya mengambil foto dengan begitu akan membuang-buang waktu. Jenis bahan touchtight adalah sesuatu yang hanya bisa digunakan untuk spekulasi murah. Yang dia inginkan adalah bukti kuat bahwa Alexa penuh kasih sayang dengan seorang pria. Karena itu, ia sengaja memesan kamar hotelnya tepat di seberang Alexa. November di London tidak sedingin di Indonesia. Mantel sederhana sudah cukup untuk bertahan. Dalam perjalanan kembali ke hotel,
Alexa mengistirahatkan matanya ketika Natalie memberinya pijatan. Hatinya sakit untuknya saat dia meremas kakinya. Karena dia telah memakai sepatu hak tinggi untuk waktu yang lama, otot-otot kaki Alexa sangat tegang. Setelah memasuki tempat parkir bawah hotel, Rizky keluar dari mobil terlebih dahulu. Dia terkejut ketika matanya tertuju pada seorang wanita berjaket hitam yang bersandar pada mobil. Itu adalah Kenzie Leonard. Alexa tertidur. Natalie perlahan keluar dari mobil dan berbalik untuk membangunkan Alexa. Tetapi Kenzie mengisyaratkan agar dia tetap diam saat dia membungkuk dan membawa Alexa keluar dari mobil. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.